Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Afwan Buya, saya hamba Allah izin bertanya. Belakangan ini muncul polemik yang menggegerkan di jagat media sosial tentang seorang waria yang melakukan ibadah umroh dengan penampilan sebagai wanita. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Apakah ibadah umroh tersebut sah menurut syariat Islam? Dan bagaimana sebaiknya umat muslim menyikapi fenomena seperti ini? Terima kasih Buya atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim, selagi beliau adalah seorang muslim, alhamdulillah menjadi seorang muslim yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setiap muslim tidak sempurna. Hampir tidak ada yang sempurna dalam beragama, ada kekurangan-kekurangannya. Akan tapi seorang muslim itu saja sudah merupakan kebanggaan, dia menjadi seorang muslim. Kami melihat sisi positifnya dulu. Adapun kekurangannya nanti. Beliau seorang muslim. Setelah menjadi seorang muslim, dirindukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh ke tempat yang baik, mulia, Ka'bah Musyarrafah. Semoga diterima ibadah umrohnya. Adapun keberadaan beliau yang semula seorang laki-laki, kemudian melakukan operasi dan lain sebagainya, maka kami sampaikan kepada semuanya, yang terlahir dalam keadaan bentuk laki-laki dan sempurna dengan lakat laki-laki, maka dia adalah laki-laki. Kalaupun nanti melakukan operasi dengan bentuk perempuan, maka dia tetap dihukumi laki-laki karena lahir bentuk laki-laki asli. Sangat berbeda dengan istilah di dalam pembahasan fikih, khuntha muskil adalah orang yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Punya alat tidak bisa disifati itu alat laki atau alat perempuan. Atau punya dua alat yang berfungsi semuanya. Atau meragukan, membinging, orang bingung. Tapi kalau jelas alatnya adalah alat laki-laki, maka dia adalah seorang laki-laki. Kemudian merubah. Dan masalah merubah ini adalah seperti halnya saya juga punya salah. Mungkin saya sedang melihat yang haram, ada. Jadi itu ya, di situ ya sebuah kesalahan. Seperti yang lain melakukan kesalahan. Tapi Allah Maha Kasih kok. Tinggal menyesal, tobat, selesai, bisa masuk surga kok nanti. Ya, kami himbau kepada yang lainnya untuk tidak melakukan yang serupa. Adapun yang sudah terlanjur, tinggal memohon ampun kepada Allah, selesai. Allah Maha Kasih. Dan mohon maaf kepada yang sudah terlanjur melakukan operasi dan sebagainya, Anda punya Tuhan Allah. Ini pembahasan dalam sisi agama yang perlu kami sampaikan kepada Anda. Allah Maha Kasih. Kami tidak mencaci Anda, mengolok Anda. Justru kami rindu mengajak Anda, ayo kembali sadar bahwasanya Anda yang semula laki-laki adalah seorang laki-laki. Kembalilah kepada kelaki-lakian dan mohon ampun kepada Allah dan selesai. Dan bagi siapapun yang menyikapi tidak perlu mencaci dan mengolok. Kita tidak tahu sebab-sebab orang menjadi semacam itu. Ya kalau kita katakan salah, seperti hal yang lain melakukan kesalahan ya. Ada orang mukul orang, ada orang menggunjing orang, ada orang banyak kesalahan yang dilakukan hamba Allah. Tapi jangan sampai kita kepada manusia fokus dengan kesalahannya. Dia bermuslim, dia merindukan umrah. Iya, yang dilakukan dari merubah itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Tapi kan ada tobatnya semuanya. Itu kan dosa bukan syirik, menyekutukan Allah. Ada tobatnya, maka kami himbau yang sudah terlanjur merubah, mohon ampun, selesai. Dan yang ingin merubah jangan berhenti sampai di situ. Ayo kita rindukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umrahnya diterima atau tidak? Umrahnya semoga diterima. Adapun sahnya ya sah saja, akan sah asalkan memenuhi syarat, asalkan dia sempat ihram di mikotnya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, potong rambut. Adapun pakaiannya yang seharusnya dia pakai kayak laki-laki menggunakan perempuan, ya tinggal dihitung saja, dia kena dendanya beberapa hal ya. Misalnya kan tidak boleh pakai tutup kepala, dia pakai tutup, hitung saja. Yang jelas setelah itu tinggal bertobat, selesai, umrohnya diterima, umrohnya juga sah. Kan dia sudah niat, secara fikih kan begitu, akan tapi lihat. Dia sudah rindu ingin melakukan kebaikan. Bisa jadi itu karena mereka belum tahu loh ya. Tidak semua mengerti hukum kan.
Ada orang masuk Islam karena mungkin sibuk dengan kerjaannya, bisnisnya, sehingga tidak mengerti hukum. Bahkan jangankan orang yang punya keadaan berbeda. Orang awam biasa saja itu umroh itu banyak yang salah dalam menjalankannya. Banyak yang salah. Ya anggap saja mereka ini termasuk golongan yang masih salah, belum mengerti. Ya tinggal kita arahkan saja. Ya semoga umrohnya diterima. Dan setelah umrohnya diterima, kan umroh mabrurah, umroh yang diterimakan, imbalannya dari Allah akan diganti rizkinya, akan dijadikan lebih baik. Setelah ini dia akan menjadi apa? Tobat dari apa yang dilakukannya, merubah. Tobat merubah. Adapun cara bertobatnya apa, berubah lagi atau tidak? Ini tidak usah dirubah lagi, yang penting Anda menjadikan diri Anda laki-laki, selesai. Ya, sudah disembunyikan keadaan Anda. Itu kan wilayah tersembunyi, nggak ada yang tahu. Sudah, saya akan jadi laki-laki lagi, sudah. Karena asli saya laki-laki. Biarpun wilayah saya dirubah seperti perempuan, itu bukan perempuan yang sungguhnya. Sudah, Allah Maha Kasih, wahai saudaraku. Tinggal Anda tobat, menyesali, sudah. Allah Maha Kasih. Tobat, ayo kembali kepada Allah. Dan amal-amal Anda insya Allah diterima. Semoga berkat umrohnya Allah memberikan kesadaran kepada dia, lalu Allah memuliakannya sehingga dia akan menjadi normal, ya, menjadi orang yang wajar kembali, kemudian kebaikannya semakin banyak, rizkinya juga melimpah, berbaginya lebih banyak lagi dan seterusnya, sehingga dicintai oleh Allah menjadi ahli surga. Itu kan kerinduan kita semuanya. Adapun yang dilakukan misalnya, ya kita sebut kesalahan, seperti hanya yang lain punya banyak kesalahan. Akhirnya maksud kami jangan biasa kita punya hobi untuk menilai negatifnya manusia. Ya itu salah, tapi dia seorang muslim, rindu umroh. Hanya caranya saja salah, mungkin belum mengerti dan sebagainya. Kecuali ada orang yang menentang, kami tidak menduga. Bahkan kalau ada orang tidak sholat di pasar itu kami yakin bukan karena dia menentang Allah ingin masuk neraka, kok tidak. Karena tidak ngerti cara sholat yang benar. Itu saja kebanyakan. Ada orang buka aurat itu bukan karena pengen neraka masuk surga, masuk neraka, enggak, hanya karena belum biasa, belum mengerti kalau itu hukumnya wajib. Itu kebanyakan dari umat yang beriman itu. Termasuk mereka ini, orang-orang yang seperti itu, orang yang beriman tapi belum banyak ilmu. Insya Allah setelah ini, barangkali mendengar suara kami ini, insya Allah dia akan belajar dan menjadi ustadz. Punya ilmu nanti. Oh, peluang. Allah Maha Kasih, Maha luas dengan rahmatnya. Dan kami mohon maaf jika kalimat kami melukai Anda yang telah umroh tadi. Tapi kami rindu Anda kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Dan yang lainnya juga yang punya kesalahan menyadari. Kadang-kadang kita melihat orang salah di sisi itu. Kita tidak, tapi kita punya kesalahan yang lain. Itu harus paham. Sehingga agar lisan kita terjaga. Mohon maaf, dia kesalahannya merubah, kesalahannya melakukan umrah dengan cara ini. Tapi umrahnya benar. Tapi kita banyak kesalahan yang Anda tidak tahu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Membimbing semuanya. Mengangkat derajat kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukuran Buya atas jawabannya. Baik saja kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta Umi serta keluarga senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat serta dipermudah segala urusan, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya, sebelumnya kami mohon maaf, yang akan kami tanyakan adalah masalah zaman sekarang kan banyak seperti kalender ataupun yang lainnya yang bertuliskan kadang ayat-ayat Al-Quran ataupun foto-foto para ulama. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi tentang kertas-kertas yang berisikan tulisan Al-Quran atau foto-foto ulama yang terkadang sering berserakan di rumah. Kayak contoh masalah kalender yang udah lama kadang dianggap seperti sampah. Itu langkah yang paling terbaik itu diapakan Buya? Apa boleh seandainya kita membakarnya untuk biar nggak berserakan, ataupun intinya langkah yang terbaiknya itu bagaimana Buya? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang tersanjung, hal-hal yang dimuliakan, sobekan-sobekan mushaf Al-Quran, atau sesuatu yang kita anggap mulia, kayak tadi yang disebutkan semuanya, gambar-gambar. Jadi sesuatu yang mulia seperti ayat Al-Quran itu memang selagi bisa disimpan untuk bisa dibaca. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa dimanfaatkan, dibaca nggak bisa, sudah berserakan, rusak atau enggak, dipajang pun nggak pantas,
Dan Al-Quran bukan untuk dibaca ya. Menempelkan tulisan di tembok ini makruh hukumnya. Kaligrafi dan sebagainya. Dan boleh dianjurkan, kemudian tapi jangan sampai ada sisa-sisa huruf yang terinjak nanti pada akhirnya. Maka sebaik-baik tempat ya tidak usah pakai tulisan-tulisan di. Itu sebaik-baik. Kalau ada tulisan tidak sampai derajat haram ya kan. Ini adalah Al-Quran, itulah untuk dibaca dan dihormati. Baik, kalau ada mushaf-mushaf robek dan sebagainya, kemudian susah bagi kita untuk menjaganya, maka dibakar untuk menjaga, itu sah. Dan itu terjadi pada Khalifah Sayyidina Uthman ibn Affan membakar tumpukan mushaf. Di saat beliau menginginkan mushaf itu hanya satu, semua cetakan yang tidak diresmikan negara kumpulkan semuanya, dibakar semuanya. Tujuannya untuk menjaga supaya tidak ada perbedaan nanti, ada kesalahan tulis nih, sehingga tidak boleh mushaf kecuali mushaf kalau dalam negeri kita sudah ditasheh begitu loh. Ada mushaf liar itu bisa membahayakan, takut ada yang salah hurufnya dan sebagainya. Jadi jika membakar mushaf untuk menjaga agar tidak berserakan, berceceran, maka itu sah, atau yang lainnya sesuatu yang dianggap mulia. Baik, seperti itu. Jadi dibakar nggak apa-apa, punya tujuan. So kalau dibiarkan malah terbang ke injak sehingga tidak menghormatinya. Dibakar dengan tujuannya. Sangat beda dengan orang yang membakar mushaf untuk menghinakan, maka tempatnya di api neraka nanti. Membakar mushaf untuk menghinakan, dan berbeda membakar mushaf untuk menjaga. Misalnya mushaf yang di dalamnya banyak kesalahan-kesalahan, di tasnya sudah nggak benar, nggak susah dibakar supaya tidak dibaca oleh orang. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Uthman ibn Affan. Seperti itu caranya ya. Atau mungkin sekarang ada alat ya untuk penghancur sampai tidak ada satu huruf-hurufnya, tidak dibakar. Digiling begitu. Sehingga tidak dibakar. Bisa saja. Yang penting tidak boleh menyisakan huruf-huruf. Satu huruf Al-Quran yang jatuh itu huruf Al-Quran. Tidak boleh direndahkan. Baik, ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukuran Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari salatnya terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa dan dari mana? Saya dari hamba Allah dari Kalimantan. Baik, Masya Allah. Baik, Anda dapat langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Yahya yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin bertanya, buka sesi tanya jawab di Buya Yahya, kan misalnya ada cerita seorang anak putri yang ingin misalnya masuk pesantren, tetapi orang tuanya menyuruh supaya kuliah saja gitu kan. Nah dari situ kan misalnya jawaban dari Buya Yahya kan sebaiknya seorang anak ikut perintah orang tua sebagai adab yang baik sama orang tua gitu. Nah terkadang jika saya ditanya seperti itu tuh kadang bingungnya begini Buya, misalnya satu sisi memang Di mana kami jawab seperti itu? Gimana? Buya pernah menjawab seperti itu? Ini jadi maksudnya supaya anak tidak suudzon dengan orang tua, maksud saya seperti itu kan. Baik. Yang saya pahami seperti itu. Intinya semua itu memang kebaikan. Misalnya karena orang tua tidak mengizinkan masuk pesantren sehingga kan akhirnya saran Buya itu kan supaya tidak suudzon dengan orang tua, lebih baik ikuti saran orang tua. Nah itu. Kadang saya juga misalnya satu sisi memang itu baik sih kita supaya seorang anak tidak suudzon dengan orang tua, maksudnya seperti itu. Tapi kadang misalnya saya bingung, misalnya ada seorang anak yang seperti itu, satu sisi misalnya orang tua menginginkan anak kuliah dan sebagainya misalnya. Di zaman kayak gini kan misalnya di kota misalnya kuliah, zamannya itu mohon maaf lah, zamannya perzinahan itu banyak. Terkadang juga misalnya kalau sisi agama yang kurang itu misalnya anak hanya kuliah yang ilmu keduniawian, ya minim agama sehingga kadang-kadang terjerumus masuk akidah sesat dan sebagainya gitu. Nah harusnya baiknya gimana Buya ya sebagai anak itu, termasuk kan misalnya yang sering saya dengar dari tanya jawab itu kan alangkah banyaknya seorang anak yang masih kuliah dia ingin menikah tapi orang tuanya melarang, itu
saya sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, gimana solusi baiknya gitu Buya ya? Ya, Terus sedikit yang kedua saya mau tanya masalah fikih ini Buya. Perbedaan sholat laki dan perempuan kan misalnya takbiratul ihram, mengangkat tangan misalnya takbiratul ihram, sujud sama rukuknya. Itu mohon dijelaskan detailnya bagaimana. Jadi perbedaan yang gerakan sholat bagi perempuan yang rukuk sujud sama ngangkat tangan. Baik, Itu Mas. saja, mohon maaf yang bisa kami tanyakan. Mohon pencerahannya, semoga bermanfaat bagi saya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bentuk kewaspadaan, kehati-hatian. Seorang anak yang pengen mondok sama orang tuanya tidak diizinkan karena orang tuanya menghendaki untuk kuliah. Maka sebetulnya jawaban pertama, bisa banyak opsi. Jawaban pertanyaan mungkin begini. Jawaban pertama adalah kuliah yang bisa mondok. Itu pasti. Dapat semuanya. Ini yang pertama. Cari kuliah yang ada mondoknya. Alhamdulillah di sini Masya Allah ada. Dari Jawa Timur, di Dalwa sana ada kuliah, ada mondoknya. Sampai Jawa Barat banyak. Jadi ada sekuliah, ada mondoknya. Nah, atau mungkin kalau yang dihendaki adalah kampus-kampus umum yang tidak ada di dalam pondok, maka sekarang juga sudah alhamdulillah ada beberapa tempat yang mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dengan adab dan akhlak. Pesantren mahasiswa. Tentunya ini harus kembali kepada guru yang membimbingnya harus benar-benar dengan akidah yang benar. Jadi banyak pilihan sebetulnya. Kalau urusan hari ini banyak upaya-upaya untuk itu. Karena orang cerdas banyak. Seperti cerdas berbisnis, akhirat juga ada cerdas bisnis dunia. Bisnis akhirat hari ini banyak peluang orang membuat pesantren-pesantren mahasiswa. Lingkungan yang dibentuk islami, kayak pesantren, tapi di dalamnya mahasiswa. Biarpun pulang pergi. Dengan mematuhi aturan-aturan. Kemudian jika ternyata memang ibunya sama sekali tidak menghendaki pondok, ada apa? Memang kenapa dengan pondok pesantren, ada apa? Mungkin yang perlu diajak diskusi ibundanya dengan kelembutan. Dan wanita cerdas, wanita berpikir begitu mudahnya untuk memahami. Apalagi alasan anak takut keadaan di luar. Ibunya mungkin ibu yang kuper, kurang pergaulan, hanya tahu dapur dan kebun. Sehingga tidak mengerti bahwa di luar itu ada internet, ada ini dan sebagainya. Maka fahamkan Umi, di luar adalah begini, begini, begini. Kami yakin, saya yakin-yakinnya. Seorang ibu yang sadar ya, yang punya sedikit kecerdasan saja akan tahu begitu bahayanya keadaan hari ini. Kalau sudah punya anak rindu untuk tinggal di tempat yang mulia, kalau ibu tidak menghendaki, dia yang akan merasakan kerugian yang panjang nanti. Bahkan alasannya macam-macam, aku ingin dekat dengan kamu dan sebagainya. Enggak, bohong. Anaknya di rumah pun jarang dekat sudah. Karena ibunya sibuk dengan handphone, anaknya juga sibuk dengan handphone kalau di rumah. Belum lagi kalau pergi. Jadi sebetulnya memang betul hari ini kami serukan. Kalau ada anak rindu ke pondok pesantren, pilih pesantren yang baik dan benar. Itu adalah keberuntungan bagi Anda sebagai orang tua. Memudahkan di dalam mendidik mereka. Ya, maka kemudian di saat mentok-mentoknya tetap patuh pada orang tua. Tapi anak hebat itu adalah yang pandai menjelaskan, pandai meminta dengan cara yang baik dan benar. Artinya tinggal kehebatan Anda sebagai seorang anak untuk diskusi dengan ibunda. Cuman kadang itu anak itu diskusinya itu kasar, bukan dengan kalimat lembut, seolah mengajari ibundanya, ayahandanya tersinggung dong. Berikan wawasan dulu. Kadang merendahkan ibunya dulu, ibu nggak punya wawasan, ibu orang desa nggak ngerti, merendahkan ibunya dulu. Jadi tolong diskusi yang baik dan sebagainya. Kalau Anda tidak mampu berdiskusi dengan orang tua Anda minta tolong orang-orang yang dipercaya oleh orang tua agar membicarakan masalah ini. Ini adalah upaya. Setelah bermacam-macam upaya tidak bisa, Anda harus masuk kuliah. Oke, ambil kuliah yang paling aman. Di mana kira-kira yang paling aman, lingkungan aman dan seterusnya. Itu mentok terakhir. Anda menyenangkan orang tua. Ataupun dengan cara yang indah tadi, karena yang dikhawatirkan adalah terperosok dalam kehinaan pergaulan, ya sudah sambil menikah. Ternyata di saat bab menikah pun dipermasalahkan, bahwasanya jangan nikah dulu. Nah ini bagaimana? Kan begitu lagi, ini pertanyaan berikutnya kan. Ya tentunya masalah-masalah semacam ini juga kami ingatkan kepada para orang tua. Kami sering ingatkan anak, ngelihat ibunya janda, ayahnya janda, tidak boleh menikah. Ayo kami ingatkan, hei anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi dia juga seorang wanita yang perlu
Sesuatu yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ayahmu adalah seorang bapak, tapi juga seorang laki-laki. Kami balik, hei para ibu dan bapak, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak. Tapi pandang dia adalah seorang wanita yang sudah besar, punya gejolak syahwat. Harus Anda pikirkan. Dan zaman ini bukan seperti zaman Anda dulu. Zaman Anda setengah zaman batu. Lihat, mana ada gangguan televisi yang punya hanya Pak Lurah. Sekarang di saku anak kita ada macam-macam ya. Pembangkit syahwat hari ini terlalu banyak. Maka kalau orang tua memandang anaknya hari ini dengan mata zaman dulu, ini yang menjerumuskan. Kita harus tahu mata kita, mata hari ini. Begitu bahayanya keadaan. Nah, makanya urusan pernikahan, urusan belajar harus betul-betul dengan kecerdasan mata hari ini dan pikiran hari ini. Nah, ya, seperti itu. Jadi harus kemudian bagi seorang anak ya sama. Di dalam urusan-urusan pernikahan ya sebisa mungkin membicarakan yang baik dengan ibu dan bapak. Kemudian juga harus ada jaminan tidak akan merepotkan, karena seorang tua kadang-kadang bukan urusan pernikahannya saja yang dibahas adalah apa? Sekarang aja aku biayai kuliah kamu kerepotan, kalau kamu punya istri gimana lagi? Kan bisa begitu. Maka seorang anak memastikan, Umi saya menikah tidak akan merepotkan Umi. Kami sudah bersepakat nanti dengan calon mertua bayar sendiri-sendiri kok. Kami tidak akan repot, kami yang penting sukses dan selamat, tidak mengganggu siapapun. Itu. Jadi jangan malah membebani. Biarpun sebagai orang tua terbebani, seharusnya senang, nggak ada masalah kok demi halal kok. Orang tua akan membiayai, nak kamu pengen nikah, oke, yang penting kamu tetap sekolah, ini duit, ini biaya, tak siapkan, ya indah. Orang tua cerdas dia, daripada anaknya terjerumus dalam keharaman. Ada sebagian orang tua mengukur anaknya seperti diri yang sudah tua. Sakit-sakitan anaknya, lagi seger-segernya, bergejolak syahwatnya, mau disamakan nggak ketemu. Sehingga di saat anaknya pengen menikah, jangan, belum selesai kuliah, jangan, belum selesai kuliah. Akhirnya anaknya nggak berani lagi ngomong. Angke betul, seorang anak selesai menjadi sarjana ekonomi plus pezina. Naudzubillah, ayo. Maka kami ingatkan pada orang tua, urusan pernikahan pintu halal hendaknya dibuka hari ini dengan mudah, dengan memilih, bukan keprosok, memilih. Pintu halal hendaknya dibuka. Nah, lagi-lagi jawabannya adalah diskusi yang baik dengan orang tua. Kemudian minta tolong orang agar membicarakan. Jangan bicara dengan orang tua di saat emosi lagi menaik. Akan tapi bicara dengan orang tua di saat lembut, atau orang lain yang ngajak bicara. Orang yang dipercaya oleh orang tua. Orang yang bisa diajak diskusi oleh orang tua. Seperti itu. Kemudian setelah itu ya, kalau memang tidak bisa ya tetap sabar, takutlah kepada Allah. Kata baginda Nabi Muhammad, man istata'a minkum man istamikumul ba'a falyatazawwaj. Kalau orang mampu hendaknya nikah. Jadi kalau belum diizini termasuk belum mampu, golongan belum mampu saja, ya sudah puasa. Puasa itu bukan puasa menahan lapar saja. Harus difahami, puasa menahan lapar untuk melemahkan syahwat. Tapi lebih dahsyat lagi adalah ini, mata. Matanya puasa. Puasa perut tapi matanya nonton yang membangkitkan syahwat. Omong kosong, bohong dia. Jadi agar lemah syahwat kita, agar reda syahwat kita, sehingga bergolaknya syahwat itu berkurang. Berpuasa karena Allah SWT mendekatkan diri kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, dia dapat pahala dua, pahala mujahadah, pahala nyenengkan orang tua sampai sukses menuntut ilmu, insya Allah dengan cara ini. Ada banyak cara, yang penting takutlah kepada Allah, nanti akan ketemu jalannya. Adapun masalah yang ketiga, masalah fikih ya, banyak itu ceritanya perbedaan. Perempuan itu jadilah perempuan dalam berjalan, perempuan, laki-laki kok kayak perempuan, laki-laki ya laki-laki, biarpun ya perempuan ya perempuan. Cuman sampai di dalam sholat itu adalah beberapa hal yang berbeda, adalah waktu melakukan sholat, tidak disebut. Beliau menyebut tiga, waktu takbirul ihram, waktu rukuk, waktu sujud. Takbir ihramnya laki-laki, Allahu Akbar, tampakkan. Perempuan ininya ditempelkan ke dada, biar sedikit gaya perempuannya ada. Laki-laki Allahu Akbar, laki-laki Allah Akbar begini, hei Allah nih sana, Allahu Akbar. Perempuan jangan begini, Bu Soleha, biarpun katanya tomboy, harus tahu Anda perempuan, Allah. Sujudnya pun begitu, menahan dadanya. Laki-laki gagah begini, laki-laki sujudnya begini, siapa itu? Benar ya? Laki-laki duduk yang sujud yang gagah. Tunjukkan kalau kita laki-laki, itu adalah perbedaan laki perempuan, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.